Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. As-suratut tasi'atu min suwaril Qur'an, suratut Taubah, madaniyatun wa ayatuha tis'un wa ishrun wa mi'ah. Pertama-tama puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tak terhingga yang selalu kita terima. Salawat dan salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Surat yang ke-9 dari surah-surah Al-Qur'an, yaitu surat Taubah. Surat Taubah ini madaniyatun, diturunkan kepada baginda Rasul sewaktu beliau di Madinah atau beliau sesudah hijrah. Dan ayat-ayatnya surat Taubah ini berjumlah 129 ayat. 129 ayat. Surat yang ke-9 ini dinamakan dengan surah At-Taubah karena di dalamnya banyak bercerita tentang tobat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini ayat 104, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Apakah mereka tidak tahu sesungguhnya Allah menerima tobat daripada hambanya dan menerima sedekah, bahwasanya Allah Maha menerima tobat, Ar-Rahim yang Maha penyayang. Kurang lebih demikian terjemah daripada ayat 104 surat At-Taubah tersebut. Oleh para ulama tafsir dijelaskan bahwa ayat ini menggemarkan kepada orang-orang yang maksiat agar bertobat kepada Allah. Allah Maha menerima tobat dan menerima sedekah. Jadi mereka berkata bahwa ayat ini menggemarkan bagi mereka yang maksiat agar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sedekah. Sekaligus juga dalam ayat ini adalah secara tidak langsung bahwa Allah menyatakan Allah suka hamba-hambanya yang bertobat itu kemudian mereka bersedekah. Para muhibbin rahimakumullah. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini tidak ikut perang Tabuk.
kada umpat peperangan Tabuk. Bukan karena sakit, bukan karena uzur, tapi karena malas, karena kulir. Lalu kada umpat perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Rasulullah selesai perang Tabuk, beliau kembali ke Madinah. Orang-orang yang tidak ikut perang itu datang kepada Rasulullah minta maaf, minta uzur bahwa mereka kada umpat perang. Dengan alasan ada yang sakit, ada yang kada berduit, ada yang sedang memelihara yang sakit, macam-macam alasan. Nah, Ka'ab bin Malik ini datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun minta uzur, minta maaf kada umpat perang lawan pian dengan sebab ulun malas. Terang terus, jujur, karena ulun kulir. Nah, ujar Rasulullah menjawab, baiklah, tunggulah perkara kamu nantinya. Nah, ini Ka'ab bin Malik ini. Akhirnya Ka'ab bin Malik ini diserukan oleh Rasulullah agar dibikut. Kada boleh dirawa, kada boleh ditagur, kada boleh dihirani, kada boleh dijual beli. Dibikut. Memberi salam kada boleh disahuti. Bini di rumah disuruh mengungsi. Sehingga Ka'ab bin Malik ini seperti sendirian hidup dalam dunia. Beparak orang berjauhan. Datang ke kelompok sini orang berjauhan. Akhirnya selama 50 malam kalau kada khilaf, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah bahwa Allah sudah menerima tobatnya Ka'ab bin Malik tadi. Nah, sesudah dikabarkan kepada Ka'ab bin Malik bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya, maka Ka'ab bin Malik mengambil sebagian besar hartanya, dia sedekahkan, dia wakafkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini maksudnya lah Allah menerima tobat dan Allah menerima sedekah tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita dianjurkan sesudah kita bertobat kepada Allah, kita bersedekah. Gunanya sedekah itu apa? Pertama, kita bersyukur bahwa kita diberi anugerah, diberi taufik hidayah untuk tobat. Kita bersyukur kepada Allah diberi kemampuan, diberi hidayah untuk bertobat, lalu kita bertobat bersedekah. Nah, sebagai tanda syukur kita atas anugerah bertobat itu. Yang kedua, sedekah yang kita berikan ini adalah memancing untuk menerima Allah terhadap tobat kita itu. Nah, ini sudah biasa dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh yang terdahulu. Mereka bila mana bertobat kepada Allah, mereka melanjutkan dengan sedekah agar tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, alangkah baiknya lagi yang kita sedekahkan itu adalah harta benda yang menyebabkan kita jadi maksiat, atau harta benda yang menjadi saksi kita maksiat. Alangkah baiknya itu yang disedekahkan. Ada seorang laki-laki ini sembahyang di kebun. Namanya kada disebutkan di dalam kitab itu. Laki-laki sembahyang di kebunnya. Lalu rahatan sembahyang memikirkan kebun, baiknya kebunku, baiknya ini, baiknya ini. Akhirnya kada ingat lagi berapa rakaat sembahyang. Nah, karena pikiran kebun tadi. Begitu selesai, datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai Sayyidina Utsman, ulun tadi sembahyangna ada ingat lagi jumlah rakaat gara-gara memikirkan kebun itu. Nah, sekarang kebun itu ulun wakafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena apa? Karena kebun itulah yang menyebabkan dia jadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda harta yang kita urus
dalam urusnya itu banyak kita melakukan maksiat, berdusta, sumpah palsu, macam-macam. Akhirnya banda itu tak kita dapatnya. Nah, banda ini sumber kita maksiat, alangkah baiknya disedekahkan, sekaligus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau benda-benda atau barang yang menjadi saksi kita maksiat. Dulu aku mencuntan baju yang hijau itu nah. Tuh selawarnya nih tuh, sepatunya nih tuh. Sekarang aku tobat kepada Allah, ambil baju hijau tadi, ambil selawar sepatu tadi, sedekahkan kepada fuqara dan masakin. Nah, Allah sangat suka kalau kita bertobat diiringi dengan sedekah tersebut. Jadi harta benda yang ada pada diri kita ini yang kita pakai waktu itu untuk maksiat, dia jadi saksi di hadapan Allah bahwa ini orang maksiat. Nah, kita tobat kepada Allah, barang-barang yang jadi saksi itu alangkah mulianya, alangkah baiknya disedekahkan kepada fuqara dan masakin, dan Allah menerima sedekah itu. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Mun kada kawasamuan menyedekahkan sebagiannya. Ini sepeda motor ini bahari aku rancak maksiat, mun kabariakan sayangannya sepeda motor sabuahan kada ada lagi bisa sepeda motor. Nah, jual sepeda motornya, sedekahkan duitnya sebagian, nukar sepeda motor bahasa nang kada suha dipakai maksiat. Nang kada suha dipakai maksiat, supaya ada saksi di hadapan Allah kita ini orang yang berbuat maksiat. Para muhibbin rahimakumullah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa itu adalah hukumnya wajibatun 'alal faur, wajib bersegera. Jadi kada ada menunda tobat. Begitu kita berbuat satu dosa, kita dituntut segera tobat. Kalau kita kada bersegera, kita dapat dua dosa. Pertama, dosa melakukan maksiat. Yang kedua, dosa al-israru 'alal maksiat, terus menerus maksiat. Setiap kali kita berbuat dosa, kita dituntut segera tobat. Alal faur, atas segera artinya. Jadi kada ada istilah tobat itu menunggu hari Jumat, tobat kena malam Jumat, atau tobat kena sudah umur 40 tahun. Itu memberati menambah dosa. Begitu dosa, tobat. Maksiat, tobat. Nah, walaupun 70 kali sehari yang demikian itu, Allah suka, ridha terhadap yang demikian. Macam-macam jenis tobat. Ada taubat minal kufur, tobat daripada kafir. Orang Kristen, orang Buddha, Hindu hendak bertobat kayak apa? Sedikit saja tobatnya, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah tobat. Sepanjang hidupnya diampuni Allah dosanya. Inya pernah berzina, inya pernah merampok, inya pernah mencuri, inya pernah korupsi, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, al-Islam yajubbu ma qablah, Islam itu memutus yang sebelumnya. Dengan mengucap dua kalimat syahadat, ini manusia kembali kepada fitrahnya, suci. Jadi tobatnya orang non-Islam nyaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada tobat minar riddah, tobat daripada murtad. Murtad ini artinya orang yang dulunya beragama Islam, sekarang dia pindah kepada agama lain. Nah, itu disebut murtad. Kalau laki-laki, kalau bini-bini murtaddah. Murtad. Orang murtad ini orang yang sangat hina di sisi agama. Kuburannya boleh dikamihi, apalagi dijajak. Orang kafir biasa ada boleh. Kalau orang murtad kuburannya boleh dinajisi.
Kenapa? Kada punya harga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang murtad ini kalau dia hendak tobat kayak apa? Mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ma'al qadha, beserta mengqadha. Misalnya sebulan sempat murtad, Islam pulanginya. Nah, selama sebulan itu dia mengqadha sembahyang. Umpamanya sampai tetap puasa bulan Ramadan, mengqadha puasa. Seapalah wasianya murtad, segala kewajiban yang ketinggalan itu dibayar, diqadha. Murtad. Kemudian lagi yang ketiga, taubat min tarkil faraid. Taubat meninggalkan kefarduan. Ada sembahyang, ada puasa, ada zakat. Ini tobat meninggalkan kefarduan. Tobatnya itu pertama berhenti meninggalkan kefarduan, gawi. Yang kedua menyesal. Yang ketiga berjanji dalam hati kada akan mengulang lagi. Yang keempat bayar hutang, bayar qadaan. Berapa hari kada sembahyang tadi? Nah, tobat, menyesal, ada hendak mau ulang lagi, dan bayar sembahyang nang 5 hari nang perain itu. Misal kada puasa bulan Ramadan, rancak kada puasa, tobat kepada Allah, menyesal, berjanji kada mau ulang lagi, bayar qadaan puasa. Nah, itu meninggalkan kefarduan. Kemudian lagi ada taubat min zulmil ghair, tobat daripada menzalim orang. Pertama berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga berjanji kada mau ulang lagi, yang keempat mengembalikan kezaliman itu kepada pemiliknya dan minta halal. Ngalih itu tobatnya. Sabuting aja syaratnya tuh kada digawe, kada tobat ngarannya. Orang biasa mencuntan duit cilingan masjid, hendak bertobat. Pertama berhenti mencuri cilingan masjid. Yang kedua menyesal. Yang ketiga bagian jika ada mau ulang lagi. Yang keempat boleh akan pulang duitnya ke dalam cilingan. Hanyar tobat. Bila kadang jam itu kada tobat lagi ngarannya. Taubat min zulmil ghair. Jadi orang yang bertobat dalam masalah ini, kalau bersangkut pautan dengan harta, dia wajib menghitung harta yang ada padanya. Berapa kira-kira harta yang halal, berapa harta yang haram. Disisihkan, ini yang halal, ini dapatan yang haram. Nah, dapatan yang haram kembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Kamunya tahu pemiliknya siapa, kembalikan kepada pemiliknya. Orang nang mencuri uang rakyat atau korupsi misalnya, sekarang ini tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihitung berapa korupsi itu. Pernah korupsi totalnya semuaan 10 juta. Bulikakan 10 juta nih korupsi, ampun harta negara, bulikakan ke kas negara. Bila kada membulikakan, Allah kada menerima tobatnya. Nah, bila Allah kada menerima tobatnya, berarti orang ini orang durjana, orang fasik. Bila orang fasik matinya pasti masuk ke dalam neraka. Nah, menakun itu. Yang kelima, taubat minal muharramat allati la tata'allaqu bihaqqil ghair, taubat daripada yang haram-haram yang kada bersentuhan dengan hak orang lain. Seperti minum arak, makan babi, membuka aurat dan sebagainya yang tidak hubungannya ke orang lain. Ini tobatnya kadang ngalih. Mbah ampe, mbah menyesal, berjanji kadang mengulang lagi, selesai sudah. Nah,
Jadi kita wajib fardhu ain hukumnya, masing-masing diri itu wajib bertobat dan meninjau ke belakang kelakuan-kelakuan dahulu kayak apa. Bila anggaran ada salah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaran ada harta orang, bulikakan. Anggaran ada pribadi orang, minta halal, minta maaf kepadanya supaya diri kita ini bersih daripada dosa. Allah menerima tobat hamba-hambanya yang bertobat, dan Allah menerima sedekah. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam surat Taubah ini banyak pesan yang disampaikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan jadilah kamu beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, jadilah kamu orang yang jujur. Ini termasuk yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ini. Imam Ghazali mengatakan jujur itu ada 6. Bila kita kawa ke 6-nya ini jujur, kita bergelar siddiq. Bergelar siddiq, orang yang sangat jujur artinya. Bilanya sebagian haja kawa kita jujur, ngarannya sadik. Jujur sebahagian artinya. Nang 6 itu nang apa? Nang pertama kita mesti jujur, sidqul lisan, jujur lisan. Jujur mulut. Kalau jujur mulut, fala yatakallamu bil kadzib, dia tidak akan berkata dusta. Sebutnya gitu dulu, jujur. Orang itu kadang mau berdusta, sudah berhak dia mendapat gelar sadik, orang yang jujur. Innal 'abda la yakdzibul kizbata fayataba'adul malaku anhu masirata mil min natni ma jaa'a bihi, rawahu Tirmidzi. Seseorang hamba yang berdusta 1 kali, maka malaikat rahmat menjauh daripadanya sejauh 2 mil. 1 mil, sepanjang 1 mil, karena busuknya mulut orang yang berdusta itu. Jujur dalam perkataan.